Ini kita mendaki Jalan Setapak bersama Pak Jaji Mardiono. Ini salah satu bantuan dari BRI 2021. Mangga ini ya. Pemirsa, selamat siang. Hari ini tanggal 10 Desember 2023 saya bersama Pak Jaji. Hari Minggu saya bertamu ke rumah Pak Jaji ini. Beliau adalah Kepala Desa Mekar Buana, desa yang menerima bantuan program CSR-nya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan nama Desa Brilian. Tadi secara tidak sengaja saya belok karena saya melihat ada plang tempat produksi kopi. Ternyata ini adalah rumah Pak Jaji. Sebuah kebetulan karena beberapa hari yang lalu saya mencoba mencari Pak Jaji, informasi tentang Pak Jaji di internet. Bahkan saya DM Instagram beliau, belum kebuka Pak ya? Belum. Akhirnya sebuah kebetulan gitu, saya langsung bertemu beliau. Parkir mobil, saya turun, saya tanya beliau, Pak, kenal Pak Jaji nggak? Saya tanya begitu. Saya Pak Jaji kata. Akhirnya kita di sini ngobrol. Saya akan bertanya tentang program Desa Brilian dari BRI Pak ya. Itu gimana Pak? Boleh diceritakan nggak Pak awalnya bisa menerima itu Pak? Sedikit saya ke belakang dulu, saya flashback dulu dari awal bahwa saya jadi kepala desa dilantik tanggal 21 Maret 2015. Begitu saya dilantik, saya langsung bermusyawarah dengan para tokoh, dengan BPD dan yang lainnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa Mekar Buana. Dan dari musyawarah tadi, dengan melihat potensi yang ada, kita ngambil judul pembangunan desa ini Mekar Buana sebagai desa agroekowisata. Kita memadukan pertanian dengan pariwisata tanpa mengganggu ekosistem yang ada. Karena kondisi kita di pegunungan, alhamdulillah kita juga pertanian sekaligus ada tempat wisata juga. Sehingga dari judul tadi, harapan besar kita, keinginan kita, hutannya tetap lestari, oksigen kita tetap aman, sumber mata air kita tetap mengalir, tapi masyarakat desa ini pun harus sejahtera. Itu yang menjadi tujuan utama kita. Nah, dari penyusunan rencana pembangunan jangka menengah tadi, kami selain dari infrastruktur ini mengangkat beberapa komoditas unggulan lokal desa. Di antaranya kita ada kopi, ada durian, ada manggis, ada alpukat, kita juga termasuk ada pisang juga di sini. Dan untuk tujuan tadi, kita juga ada beberapa kegiatan infrastruktur, ada kegiatan pemberdayaan juga, karena dua-duanya kita ingin berjalan. Dan singkat cerita, di tahun 2020 kita mendapat bantuan PINPEL dari Kementerian Desa dengan nominal kurang lebih 1 miliar. Untuk apa itu? Kita dibantu berbentuk fisik. Jadi kita dibangunkan ini salah satunya rumah produksi, terus rumah jemur juga, mesin pengolah kopi dari pengolah basah sampai ke mesin roasting, sampai ke mesin packing untuk kopi saset seperti ini. Ini produk kopi kita yang saset. Nah, jadi dari kita punya merek Kosa ini namanya. Kosa itu singkatan dari Kopi Sangga Buana. Ini diproduksi oleh BUMDes kita. BUMDes. Ya. Dan dari kegiatan tersebut kita berjalan. Singkat cerita di 2021 itu kita ngobrol ketemu dengan Pak Mantri BRI yang di desa kita, Pak Gian waktu itu. Pak Gian. Ya. Beliau bilang, Pak Kades gimana nih kalau desa ikut di program Desa Brilian? Caranya gimana? Kata dari saya situ baru itu. tahu Desa Baru Brilian. tahu, betul. Nah, langsung kita komunikasi dengan beliau, persyaratannya begini-begini. Insya Allah Pak, kita kan sudah punya produk nih, dan ini betul-betul dari tadinya yang nggak ada sekarang jadi ada. Gitu. Jadi artinya produk unggulan lokal desa banget, karena di Kerawang orang juga pada nggak nyangka kalau di Kerawang ada kopi. Sebetulnya nggak percaya,
Awal-awal di Kerawang ada kopi nggak percaya. Dikiranya Karawang tuh dataran Dataran rendah, rendah sawah, Iya. identik dengan hasil padinya. Iya. Dari situ kita berjalan ikut di program Desa Brilian. Alhamdulillah untuk di Jakarta 2 kita masuk 3 besar. Sehingga kita mewakili untuk masuk di nasional. Dan di nasional kita masuk 15 besar. Alhamdulillah. Ya, jadi ini salah satu perjalanan kita di program Desa Brilian. Dan dampak dari situ BRI juga banyak memberikan bantuan kepada kita. Misalnya Pak. Salah satunya sesuai dengan program desa yang saya sampaikan, BRI kurang lebih kalau nggak salah memberikan 4.000 bibit, 4.000 planches, 4.000 pohon bibit ke desa kita. Ada manggis, ada durian, ada kopi juga yang waktu itu, sama durian, manggis, kopi, sama ada buah juga. Pisang alpukat gitu. Pisang nggak ada, alpukat ada. Oh, alpukat ada. Nah, karena kalau pisang banyak di kita. Nah, itu alhamdulillah sudah direalisasikan dan semuanya dibagikan ke warga dan itu sudah ditanam. Ini nanti bisa kita lihat ke lapangan. Dan selain itu juga karena produksi kopi kita di sini BRI, saya sampaikan ke BRI, dari mesin bantuan pemerintah yang melalui Kementerian Desa ini tidak komplit, salah satunya kita belum punya mesin mixing kopi. Karena produksi kopi kita ini kopi plus gula. Jadi mesinnya kita belum punya, dulu masih manual. Aduk sendiri ya. Tapi dengan bantuan BRI kita dibantu mesin itu dengan kapasitas 50 kilo sekali ngaduk. Jadi alhamdulillah nambah sempurna produksi kita. Jadi untuk mesin penggilingnya sudah ada, roastingnya sudah ada, ya. Packingnya sudah ada, ya. Tapi untuk campur gulanya yang belum ada. Itu langsung dibantu oleh BRI berupa uang atau mesin? Berupa barang. Langsung Kita nerima mesin. Ya. Diantar ke sini. Diantar ke sini, kita sampaikan ini yang kita butuhkan. Alhamdulillah langsung dari membantu kita. Dan berapa lama tuh dari Bapak minta bantuan sampai? Kalau nggak salah cuma 3 bulan waktu itu. Wah, lumayan cepet ya. Iya, alhamdulillah. Lalu? Dan yang 23 kemarin pun kita sudah dibantu lagi bibit kemarin. Kurang lebih 1.500 pohon. Ada bibit manggis, ada durian, ada mangga, sama rambutan. Itu dibagikan ke masyarakat lalu mereka tanam sendiri gitu. Betul. Dirawat sendiri. Dirawat sendiri sama petani. Kita membagikan bibitnya, diserahkan ke para petani kita di sini. Dari semua yang dibantu itu bibitnya tuh sampai sekarang semua masih berproduksi. Alhamdulillah, iya, udah bagus. Ya, bisa kita cek ke lapangan. Ya berarti yang diambil buahnya bukan pohonnya. Betul, karena tujuan kita dengan tadi yang saya sampaikan, kita hutannya pengen tetap lestari, konservasi kita tetap terjaga, sumber air kita tetap mengalir, sumber oksigen kita tetap aman, masyarakat pun sejahtera. Itu harapan besar kita. Dari semua komoditas itu, terutama buah-buahan dan hasil kebun ya, bukan hasil tani kan? Kalau sawahnya sedikit Pak ya? Sedikit sawahnya. Kita dari luas desa 2.674,4 hektar ini, sawahnya ada 119 hektar kurang lebih. Itu pun kurang dari 10% ya? Iya, sawah tak ada hujan. Karena di kita nggak ada irigasi khusus, mengandalkan aliran dari kali yang ada. Makanya tadi supaya semuanya aman ya, airnya harus tetap mengalir. Kalau sawah aja berarti itu tidak bisa mencukupi kesejahteraan masyarakat. Betul. Sehingga kami mengangkat dari sisi yang lain, dari sisi tanaman perkebunan. Andalannya apa tuh Pak, komoditas itu? Kita ada durian, ada manggis, ada kopi, ada alpukat, dan tadi dipadukan dengan pariwisata, kita mengarahkan ke petani yang masih bisa diupayakan dipanen menjelang weekend. Jadi panennya itu pas menjelang weekend, sehingga buah-buahan tadi bisa dijajakan di tempat wisata dan harganya ini lebih bagus. Naik ketimbang dijual ke Tengkulak. Jadi memutus mata rantai ke Tengkulak. Oh, berarti Bapak membuat warga supaya meningkatkan pendapatan gitu. Ekonomi kesejahteraan. Itu ukurnya gimana Bapak? Kalau warga udah sejahtera itu? Kita secara umum melihat saat ini masyarakat Mekar Buana sudah mulai banyak yang kuliah, sudah ada yang lulus sarjana. Sebelumnya jangankan sarjana, yang lulus SMP pun bisa dihitung jari. Ya. Ya, termasuk juga
salah satu bukti yang paling konkret ini pada musim kopi kemarin tahun 2023, karena panen kopi itu mulai dari bulan April sampai bulan Juni. Ya, panennya itu. Setahun sekali ya? Setahun sekali. Nah, itu kemarin ada kurang lebih 17 unit motor baru pada saat musim kopi yang masuk ke desa kita, para petani kopi ini khususnya. Itu berarti sejahtera mereka ya? Alhamdulillah. Ya, indikatornya dari itu. Ada yang sekolahnya yang ke SMA, kuliah, ada yang mondok, ada juga yang beli kendaraan. Berarti kesejahteraan udah meningkat. Kalau bisa anak-anaknya sekolah di luar desa, entah itu ke kota atau ke kota lain, berarti sejahteraannya meningkat. Berarti gitu. Mereka sudah mampu menyekolahkan anaknya dengan biaya yang ya buktinya anaknya bisa sekolah seperti itu ataupun ngaji. Jadi Bapak tidak hanya meningkatkan pendapatan, tapi juga ingin supaya dengan pendapatan itu meningkatkan sumber daya manusianya. Berarti indeks pembangunan manusia juga meningkat. IPM-nya harus meningkat. Dan salah satu bukti tahun 2015 desa ini masih desa tertinggal dan sekarang kita sudah desa mandiri. Desa mandiri? Alhamdulillah. Sejak kapan itu? Mulai kemarin bulan Oktober 2023. Artinya sudah tidak perlu lagi diperhatikan terlalu banyak oleh pemerintah gitu? Sebetulnya dilihat dari desa mandiri ini banyak indikator. Salah satunya dari peningkatan SDM tadi, IPM-nya. Ya, tetapi kalau masalah anggaran justru ketika kita sudah jadi desa mandiri ini lebih mudah mendapatkan akses dari pemerintah, karena pembangunan kita di lapangan baik infrastruktur ataupun pemberdayaan ini sudah nyata, tidak bisa diukur oleh pemerintah. Dari semua apa ya, itu mungkin industri atau sumber pemasukan kayaknya. Kan Bapak tadi sebutkan ada wisata, lalu pertanian, dalam ini adalah perkebunan gitu kan. Itu yang memberikan pemasukan paling besar untuk saat ini per tahunnya tuh dari sektor mana Pak? Wisata atau kebun atau komoditas? Secara umum lebih besar dari wisata. Karena kalau untuk dari pertanian itu kan personal, kita meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau dari wisata kita ada beberapa bagian sharing dari perhutani, karena Curug Cigentis ini pengelolanya perum perhutani, masuk wilayah beliau. Gitu berarti bagi hasil dengan perum perhutani. Dengan BUMDes kita kerjasama. Itu berarti sekarang untuk tahunannya yang terus-menerus adalah wisata. Itu setiap weekend atau itu pasti ramai Pak ya? Hari libur nasional, hari libur apa kayak Idul Fitri. Itu bisa diukur dan masuk ke kas desa. Tapi kalau yang komoditas lebih ke kita lebih ke ini produksi. Karena kita mengambil barang yang mereka jual kayak kopi, green bean segala macam, ini kita olah sehingga kita punya hasil dari sini. Oh, berarti para petani kopi itu petik kopinya lalu dijadikan green bean, kita beli. Dari situ mereka sejahtera, BUMDes juga sejahtera karena memproduksi hasilnya seperti ini. Betul. Boleh diceritakan Pak, gimana nih kopinya? Di ketinggian berapa, lalu untuk Robusta atau Arabica? Kita ini kopinya 100% kopi Robusta. Karena ketinggian kita rata-rata ini dari 300 sampai 1000 di atas permukaan laut. Dan kebanyakan kebun kopi ini rata-rata di 600 sampai 800. Pas ya memang Robusta di situ. Kalau tinggi lagi Arabica bagusnya. Itu gimana Pak? Pas panennya itu semua ditarik tanpa pandang dulu merah atau hijau atau cherry picking yang merah masih aja. Ada beberapa petani yang diambil semua serinya, tapi sudah banyak juga kita melalui kelompok tani yang sudah dipetik merah. Petik merah. Ya, salah satunya ini kita premium kopi Sangga Buana ini yang medium. Ini petik merah. Petik merah murni, 100% ya. Medium roasting. Medium roasting ya. Ini produknya ini kita kemasan 200 gram sudah dia. Berarti untuk memproduksi kopi juga dapat perhatian dari BRI atau dari pemerintah? Dua-duanya. Dua-duanya. Dari BRI ya, dari pemerintah juga kita petani kita melalui kelompok tani diedukasi, ada pelatihan, ada cara budidaya, cara panen segala macam, itu dinas perkebunan melalui kelompok tani ini berjalan juga. Ada pembinaan buat kita. Biasanya. Ada ini Pak ingin disampaikan kepada BRI itu sejauh ini layanannya bagaimana? Untuk layanan BRI saya rasa sampai ke pelosok sekarang sudah
cukup bagus, tapi ini sekedar harapan. Mudah-mudahan ke depan untuk lebih pelayanan terhadap masyarakat, bukan berarti saat ini tidak baik, untuk meningkatkan kebaikan ini BRI bisa mantri BRI itu satu desa satu orang gitu. Kalau bisa begitu. Kalau bisa begitu. Karena saat ini satu mantri itu ada yang pegang 3 desa, 2 desa, bahkan ada yang 4 desa katanya. Keliling. Iya, luas desa kita kan lumayan. Iya. Kondisinya juga pegunungan. Jadi kayaknya kalau satu desa satu mantri akan lebih optimal dengan masyarakatnya. Ini desa ini kalau saya lurus terus nih, jalannya kan ke atas nih. Ya. Tembus mana Pak? Ada jalan tembus Ini nggak? mentok di air terjun Cigentis. Udah nggak bisa loncat lagi. Itu udah gunung ya? Hutan Sanggabuana, Gunung Sanggabuana. Berarti ini adalah desa paling pinggir? Kampung paling ujung di selatan Kerawang. Karena kita selatan sudah berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, baratnya dengan Bogor, dan timurnya dengan Jatiluhur, Purwakarta. Berbatasan dengan Cianjur pun itu nggak ada aksesnya? Nggak ada akses, kita naik gunung. Naik gunung jalan kaki kalau Iya. mau itu ya? Iya. Ini berarti kalau jalan itu terputus, terisolir? Waduh, innalillahi udah. Harus jalan kaki? Iya. Wah, jadi begitulah pemirsa bagaimana perjuangan para mantri BRI di lapangan itu untuk mencapai bahkan desa yang paling tepi, paling pinggir gunung Pak ya. Betul. Dari pelosok Karawang yang tadinya desa tertinggal, berkat bantuan perhatian ya dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, dinas dan juga BRI, sekarang bisa menjadi desa mandiri. Alhamdulillah. Yang tadinya sekolah harus berapa jauh tuh Pak? Saya waktu SMP jalan kaki dari rumah orang tua di sebelah ke sekolah itu 8,5 kilo. Jadi pulang pergi Naik sepeda? 17 kilo jalan Jalan kaki. kaki. Jalannya masih belum ada jembatan, belum jalan setapak. Tahun 88 pada saat 88. itu. Iya, sama Becek gitu ya atau Iya. Jadi Jebul. lebih sayang ke kaki ke sepatu daripada ke kaki. sepatunya ditenteng. Ditenteng, ditaliin, dipakai kalung. Baru sampai sekolah cuci kaki Cuci pakai. kaki pakai lagi. Itu pulang pergi 8,5 kali 2. Iya, 17 Bapak bawa kilo bekal per hari. gitu, minum. Kalau sekolah kita mau pagi mau sore, saya pernah kelas sore 1 semester itu mau pagi mau sore kita bawa senter. Karena berangkat masih gelap. Habis subuh kita berangkat sekolah. pulang bawa senter. udah maghrib ya. Pulang udah sore. Bawa air minum gitu. Bawa. Makan, Kadang bekal. dulu tuh di kita kan belum rame. Kalau mau minum nungging aja di kali. Aman. Airnya masih Wah, bagus banget. itu luar biasa anak sekarang sudah Waduh, harusnya berterima enggak, kasih enggak. Pak ya. Iya. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Iya, saya juga pada saat itu lulus SD 15 orang, bayangin hanya sendiri saya yang nerusin ke SMP. Teman pada nggak mau sekolah karena saking jauh. Saking jauhnya. Bapak SMP juga masih di Iya, kota. iya. SMA saya ngekos di Kerawang kota. Bapak dulu petani. Petani. Tapi saya berupaya gimana caranya, saya pengen sekolah, intinya itu aja. Berarti Bapak visinya adalah untuk mengentaskan dari kemiskinan adalah pendidikan tadi ya. Betul. Karena itu Bapak juga berbuat untuk warga. Luar biasa. Dan itu juga Bapak mengundang dinas dan juga BRI untuk membantu meningkatkan IPM tadi ya. Betul. Para penduduk masyarakat kami di sini. Sekarang berarti sudah sejahtera Pak ya? Alhamdulillah dalam hal ini kalau mengukur kesejahteraan manusia nggak pernah ada rasa cukup, Gitu ya. tapi dilihat dari tadi perkembangan Sudah lebih baik. anaknya sekolah sudah sangat lebih baik. Sudah banyak berarti anak-anak ini yang keluar Alhamdulillah desa udah beberapa di sekolah. yang lulus S1, bahkan kami bangga juga ada warga kami yang sekarang lagi nembus S3-nya. Wah, ada di Jakarta sekarang. Asli Karawang sini. Asli sini warga kami di sini. Luar biasa. Kebanggaan buat Bapak. Selalu ya. kita support, alhamdulillah bangga banget. Demikian pemirsa perjuangan atau kiprah dari Pak Jaji Mariono tadi dalam meningkatkan taraf hidup warga desa Mekar Buana ini, baik dengan sektor pariwisata maupun sektor perkebunan Pak ya. Kalau pertaniannya sedikit ya Pak ya. Dan kita nanti bisa saksikan pohon-pohon bantuan dari baik dari pemerintah maupun dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Sekian, terima kasih, selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jaji. Kang, aduh punten. Ayo ngalet Kang, kali Kang.